Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Zulfikar Akbar Ramadan sebagai dosen pembimbing kami. Kemudian yang saya cintai teman-temanku dari Prodi PAI semester 6 yang sangat berbahagia. Hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Waris An-Nabibi, saya dari Prodi PAI juga kelas B1 semester 6 tentunya. Di sini saya juga mempresentasikan silabus yang telah saya buat, yakni yang ada di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang berjudulkan atau yang bertemakan tentang Quran Hadis, mata pelajaran Quran Hadis. Kemudian di sini saya akan share screen. Sebentar ya. Nah, ini WPS sudah saya nyalakan. Kemudian saya share screen ke sini. Nah, ini silabus yang telah saya buat. Di sini saya menulis perangkat pembelajaran silabus mata pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 semester 1. Nanti ada juga semester 2 di bawah. Di sini adapun standar kompetensi yaitu menghafalkan surat-surat pendek secara benar dan fasih. Nah, dari poin 1.1 atau KD 1.1, 1.2 ini materinya yaitu menghafal surat Al-Adiyat dan surat Al-Insyirah secara benar dan fasih. Adapun materi pembelajaran yaitu di surat itu sendiri, surat Al-Adiyat dan surat Al-Insyirah. Kemudian di kegiatan pembelajaran itu anak-anak menyimak bacaan surat Al-Adiyat melalui kaset VCD, kemudian dan pengucapan guru, menirukan bacaan surat Al-Adiyat dari ustadz atau qori'nya atau sendiri. Kemudian membaca surat Al-Adiyat dengan secara benar dan fasih. Kemudian di surat Al-Insyirah juga sama, menyimak bacaan surat Al-Insyirah melalui kaset, menirukan bacaan surat An-Nasr juga dari Ustadz Qori atau saya sendiri, kemudian membaca surat Al-Insyirah secara benar dan fasih. Kemudian ada indikator penilaiannya. Indikatornya dulu ya, melafalkan tiap ayat dari surat Al-Adiyat, membaca tiap ayat surat Al-Adiyat, kemudian membaca surat Al-Adiyat, kemudian melafalkan tiap ayat surat Al-Insyirah, kemudian membaca tiap-tiap ayat surat Al-Insyirah, kemudian membaca surat Al-Insyirah secara keseluruhan. Di sini penilaian tesnya yaitu lisan. Kemudian alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kemudian sumber belajarnya ada Al-Quran, kemudian kaset VCD, dan HP atau laptop. Kemudian ada lagi di KD kedua yaitu mempunyai standar kompetensi yaitu memahami arti surat-surat pendek. Di sini ada mengartikan surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Nah, ini materi belajarnya itu di surat itu sendiri. Kegiatan pembelajaran bermain game, mencocokkan terjemah dengan ayat pada surat An-Nasr. Kemudian sama juga di surat Al-Kautsar dengan surat An-Nasr di kegiatan pembelajarannya. Kemudian indikatornya juga sama, menyebutkan terjemahan ayat-ayat dalam surat An-Nasr secara acak. Kemudian meneruskan terjemahan ayat-ayat dalam surat Al-Maidah. Kemudian menerjemahkan surat An-Nasr secara keseluruhan. Kemudian dalam penilaiannya ada lisan, kemudian tulis. Kemudian tes subjektif, kemudian unjuk prestasi atau cepet-cepetan. Kemudian alokasi waktu 2 kali 45 menit. Di sini sumber belajarnya ada dari Departemen Agama, Al-Quran dengan terjemahannya. Kemudian buku paket dan kartu ayat terjemah.
Kemudian sama langsung kita menuju di KI di standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami kaidah ilmu tajwid. Adapun di KD-nya memahami hukum bacaan idhar halqi tanif hakiki. Di sini idhar halqi tanif hakiki juga yang mempunyai kegiatan pembelajaran yang berbeda ya. Pertama, menggali informasi melalui membaca dan bertanya kepada Ustadz Qori atau tentang arti idhar halqi. Kemudian menirukan cara melafalkan hukum bacaan idhar halqi. Nah, kemudian di ifa hakiki itu menirukan cara melafalkan hukum bacaan ifa hakiki. Itu bagaimana? Kemudian indikatornya menyebutkan arti idhar halqi, menyebutkan huruf-huruf idhar halqi. Kemudian di ifa hakiki juga sama, menyebutkan huruf-hurufnya di ifa hakiki. Kemudian penilaiannya juga sama, tulis, lisan, kemudian bentuk penilaiannya tes subjektif, kemudian performa. Kemudian alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kemudian di semester 2 ya. Semester 2 juga sama, ini materinya juga tajwid. Sama seperti tadi, ini memahami surat-surat pendek di semester 2, yaitu mengartikan surat Al-Lahab. Kemudian secara berpasangan, siswa saling bergantian menyimak temannya, menerjemahkan masing-masing ayat, kemudian bermain game, mencocokkan terjemah dengan ayat pada surat Al-Lahab. Kemudian indikator menyebutkan terjemahan dalam surat Al-Lahab tersebut. Kemudian menerjemahkan surat Al-Lahab secara keseluruhan. Kemudian jenis penilaiannya yaitu dengan tulis lisan. Kemudian jam pelajarannya 2 jam ya. 2 jam pelajaran maksudnya. Kemudian kandungannya yaitu studi literatur tentang kisah Abu Lahab, membuat kesimpulan dari terjemahan suratnya, mencari contoh perilaku yang sama dengan Abu Lahab dan istrinya, kemudian studi literatur tentang akibat sifat-sifat buruk yang dimiliki Abu Lahab dan istrinya. Kemudian dalam indikatornya anak-anak dapat menceritakan kisah Abu Lahab dan istrinya, kemudian menjelaskan isi kandungan surat Al-Lahab secara sederhana. Dan selanjutnya, kemudian penilaiannya jenis penilaian yaitu tulis, lisan, kemudian unjuk kerja. Alokasi waktu 2 jam pelajaran ya. Kemudian cukup dari apa yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Di sini juga mengetahui kepala madrasah atau kepala sekolahnya. Kemudian di sini guru bidang studi yaitu saya sendiri, M. Faris N. Nabibi. Saya berterima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq wastabil qarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.